Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, khususnya kelas 5 siswa-siswi min 1 Pulang Pisau. Jumpa lagi dengan Bapak tentunya pada pelajaran Akidah Akhlak. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan semoga wabah ini cepat berlalu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna atau nama-nama milik Allah yang baik dan indah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang Asmaul Husna sifat Ar-Razzaq. Semoga kalian masih ingat. Sifat Ar-Razzaq yaitu Allah yang Maha memberi rezeki. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, sifat Al-Fattah, Asy-Syakur, dan juga Al-Mughni. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan yang pertama adalah sifat Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah yang Maha membuka. Kata membuka di sini berarti sebelumnya ada sesuatu yang tertutup. Apa sesuatu yang tertutup itu? Setiap manusia pasti mempunyai persoalan dalam kehidupannya. Persoalan yang dihadapi oleh manusia itulah yang dinamakan sebagai sesuatu yang tertutup. Allah sebagai Al-Fattah, maksudnya Allah yang akan membuka segala persoalan yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Misalnya, seseorang yang pintu rezekinya tertutup, dibukanya sehingga ia menjadi berkecukupan ataupun kaya. Agar Allah membukakan pintu rezeki, maka haruslah manusia atau hambanya itu giat berusaha dan berdoa kepada Allah. Allah membukakan pintu hati untuk menerima kebenaran atau disebut juga dengan hidayah. Sifat Al-Fattah yang berkaitan dengan hidayah ini terjadi pada saat pribadi sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Pernahkah kalian mendengar kisah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sangatlah kejam, berperilaku yang sangat kasar, sehingga sampai-sampai anaknya sendiri pun dikubur hidup-hidup. Sifat Allah Al-Fattah inilah yang memberikan hidayah kepada Umar sehingga beliau menjadi bertaubat, menjadi baik dan terbuka untuk menerima kebenaran. Al-Fattah juga berarti membukakan pintu rahmat. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Contohnya, kasih sayang seorang ayah untuk menyayangi seluruh anggota keluarganya. Seperti halnya ayah ibu kalian yang begitu menyayangi kalian di rumah. Contoh lain, seorang pelajar yang semula kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Karena ketekunan dalam belajar,
dan berdoa sehingga mudah baginya untuk menerima pelajaran tersebut. Ini juga merupakan sifat Al-Fattah Allah. Adapun cara meneladani sifat Al-Fattah Allah adalah dengan ikut membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh teman, menyayangi teman tanpa membeda-bedakannya, giat dalam menuntut ilmu, dan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu sifat asy-syakur. Apa yang akan kamu lakukan atas pemberian orang lain? Bolehkah kita meremehkan pemberian orang lain? Begitu juga terhadap pemberian Allah. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak, maka kita tidak boleh meremehkannya. Asy-syakur artinya Allah yang maha menerima syukur. Allah adalah zat yang senang terhadap hambanya, yang mau bersyukur kepadanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur artinya berterima kasih, menampakkan sesuatu ke permukaan. Artinya rasa syukur itu diperlihatkan. Maksudnya bersyukur adalah memberikan sebagian nikmat atau rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Lawan dari syukur adalah kufur. Kufur artinya menutupi, yaitu menutupi atau enggan memberikan sebagian nikmat atau rezeki kepada orang yang membutuhkan. Atau dengan kata lain, orang yang kufur adalah orang yang kikir. Bukti bahwa Allah bersifat asy-syakur adalah Allah memberikan tambahan nikmat bagi orang yang mau bersyukur. Jika ia masih hidup, maka nikmat itu dapat berupa ilmu, kesehatan, ketentraman, ataupun ketenangan hidup. Allah juga akan memberikan surga dan segala isinya kepada orang yang beriman dan bertakwa. Dan tentunya nikmat itu diberikan oleh Allah di kehidupan akhirat kelak. Bagaimana cara kita meneladani sifat asy-syakur Allah? Caranya adalah memberikan sebagian rezeki yang kita terima kepada orang yang membutuhkan, serta sering mengucap terima kasih kepada orang yang memberikan bantuan kepada kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembahasan selanjutnya adalah mengenal tentang sifat Al-Mughni. Al-Mughni artinya Allah yang maha memberi kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oleh karena itu, jika kamu ingin kaya, maka mintalah kepada zat yang maha pemberi kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni adalah Allah memberi kekayaan kepada manusia yang dikehendakinya. Di antara manusia yang diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah adalah Nabi Sulaiman, Utsman bin Affan, Fir'aun, dan Qarun. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga sahabat Utsman bin Affan dapat mengantarkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun semakin menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kekayaan berupa harta, Allah memberi kekayaan hati kepada manusia. Dengan kekayaan hati, manusia hidupnya menjadi tenang dan tentram, walaupun hidupnya sederhana. Namun, dengan kekayaan hati, dia menjadi tenang, nyaman, dan damai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, demikian materi pelajaran akidah akhlak melalui video pembelajaran untuk kelas 5 min 1 Pulang Pisau pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat meneladani sifat Al-Fattah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Serta catatlah hal-hal penting dari penjelasan Bapak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Akhirnya, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.